Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang saya muliakan. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh itu dimensinya dua. Pertama, maghfirah, kedua rahmah. Rakaat pertama itu maghfirah, rakaat kedua adalah rahmah. Apa yang dimaksud dengan maghfirah? Maghfirah itu ampunan terhadap dosa malam. Oleh sebab itu subuh itu adalah awal daripada siang, akhir daripada malam. Akhir malam itu tertutupnya dosa, malam itu bahasa Arabnya zulum, zulmun, gelap, lail, zulmun. Orang yang melakukan kegelapan atau dalam situasi gelap disebut dengan zalim atau dosa. Oleh karena itulah maka sholat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa adalah sholat subuh. Pertanyaannya, sholatnya model apa? Nah, ini mboten usah pokoknya mboten usah dipun bahas kayak apa, tentu berbeda gitu. Karena pengertian sholat itu adalah tersambungnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusannya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholat itu identik dengan sholawat. Sholawat identik dengan silah. Gitu. Jeneng ini podo niki, sholatun, sholawatun, silatun. Nek sholat niku nggih kados ngoten niku, nggih. Pengertiannya sama, hakikatnya sama. Sholat niku terjadinya hubungan hamba dengan Allah. Namanya sholat. Nyontoh Kanjeng Nabi. Nah, nek sholawat terjadinya hubungan kula panjenengan dengan Kanjeng Nabi, namanya sholawat. Terjadinya hubungan antar sesama namanya silah, maka disebut dengan silaturahim. Gitu, disebut silaturahim. Kenapa kok silaturahim? Ya oleh karena sholatnya sudah berhasil, sholawatnya sudah tercapai, maka lahirlah pribadi silaturahim. Hubungan saling kasih. Kenapa? Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Turun datang Kanjeng Nabi jenenge rahmah, kasih, sayang, sami kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina. Niki dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. Tidak lain engkau Muhammad dirisalahkan kecuali wujudnya rahmah untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Nah,
ketika niku dipun tangkep kula panjenengan sedaya, ketika sudah menyerap sifat pribadi rahmah Kanjeng Nabi, maka akan lahir namanya rahim dateng kula panjenengan sedaya. Ra ha mim rahimun menjadi bahasa kita rahim ibu. Paham gini? Jadi sholatun, sholawatun, silatun. Niki satu bunyah dalam bahasa Arab, satu bentuk, satu bangunan. Jadi lek jenengan namung sholat tok gak melahirkan sholawat, apalagi tidak lahir pribadi silah belum. Jadi sholatun menurun kepada namanya sholawatun, sholawatun lahir pribadi masing-masing namanya silatun. Silah kasih sayang. Sholatun rahmanun rahimun gitu. Sholawatun rahmatun, silatun rahimun. Makanya disebut silaturahim. Oleh karena itulah maka sholat yang pertama kali dilakukan oleh manusia pertama di bumi ini adalah sholat subuh. Kenapa sholat subuh? Ya, subuh itu adalah akhir daripada malam, awal daripada siang. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam terlempar dari surga masuk dimensi bumi, ya, tentu bukan surga yang sesungguhnya. Surga dalam dimensi kehidupan yang lebih nikmat daripada bumi, karena bukan surga yang digambarkan nanti. Adam mengatakan, keduanya Adam dan Hawa menyatakan diri, wa qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirina. Niki pernyataan Adam. Ini dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 23. Keduanya mengatakan dengan penuh kesadaran, kami dalam situasi kegelapan. Rabbana zalamna. Ya Tuhan kami dalam situasi zulum, kegelapan. Ketika terlempar ke bumi ini. Nah, kenapa dia menjadi gelap? Yaitu ceritanya kan panjang. Ketika di surga digoda oleh iblis dan lain sebagainya itu, lalu dia terlempar ke bumi ini, zalamna itu. Jadi bumi yang ditempati oleh Adam dan Hawa ini tidak disinari matahari, sehingga gelap gulita sekian ratus tahun lamanya. Dalam satu riwayat 350 tahun, dalam riwayat yang lain 500 tahun. Sekian lama keduanya dalam kegelapan. Jadi bumi yang diinjak oleh Adam dan Hawa ketika beliau berdua terlempar ke bumi ini gelap. Nah, karena gelap gulita kan tidak tahu arah. Orang itu kalau dalam kegelapan ini situasi kanan kiri depan belakang atas bawah Adam gelap gulita, situasi pikirannya juga gelap, situasi hatinya juga gelap. Jadi zolamnya di sini haliyatul batin wa haliyatul zahir. Dalam kegelapan situasi yang sangat, situasi zahir dan batin gelap gulita. Jobo ya gelap, jerone gelap. Mikir gak iso, situasi bumi yang diinjak oleh Adam dan Hawa juga gelap. Nah, karena gelap maka jalan Adam dan Hawa ini tidak arah ke depan. Jenengan
kalau dalam kegelapan yang amat sangat melakukan lek gerayang-gerayang nggih, miring-miring to nggih. Napa? Iya napa nggih. Terus pundi? Kalau dalam situasi gelap gulita, jenengan berani to melaku maju kenceng? Enggak berani toh? Nah, Adam dan Hawa tidak jalan ke arah depan. Jalannya itu ke depan, ke belakang, apa? Miring dan lain sebagainya. Pokoknya enggak karu-karuan niku. Jalan tidak karu-karuan, miring kanan, miring kiri, ke depan dan ke belakang, muter-muter. Niku bahasa Arab isdalafa yasdalifu. Nanti krungu. Nah, tempat bertemunya jalan miring niku disebut isim zorof makan, namanya Musdalifah. Nah, Musdalifah itu artinya tempat bertemunya dua orang yang berjalannya tidak jelas. Berjalannya isdalafa yasdalifu, isdalafatan wa musdalifatan fahuwa musdalifun wadhaka musdalafun. Dengan lek nanti napa belajar ilmu sorof lek wonten nek zorof makan jenenge. Artinya tempat nggih. Minum nggih, jenengan minum. Nggih, syariba yasrabu minum. Tempat minum niku bahasa masyrab. Sajadah yasjudu. Tempat sujud niku masjid. Nah, ngoten Pak. Mim niku zorof, Musdalifah. Nah, sekian ratus tahun berjalan isdalafa yasdalifu. Nah, makanya Rabbana zolamna angfusana. Niki zulum dalam keadaan gelap gulita. Tasik ngeten niki lho. Jadi terus Rabbana zolamna angfusana wa illam taghfir lana. Dia sangat berharap agar supaya watarhamna. Apa itu? Berjumpa dengan watarhamna, rahmah. Oleh karena itu rakaat pertama adalah ampunan. Subuh niki gampangane panjenengan sedaya kula penyesal salat subuh ini adalah dalam rangka rakaat pertama ini meraih ampunan. Apa itu? Tertutupnya zulumat, tertutupnya dosa, tertutupnya kegelapan. Nah, gelap itu identik dengan neraka. Maka neraka itu jumlah pintunya 7. Nanti kerungu mboten. Disebutnya dalam Al-Qur'an fiha sab'atu abwab, gitu. Bahwa neraka itu pintunya 7. Nah, pertama disebut dengan hawiyah, kedua disebut dengan sakor, ketiga disebut dengan lazo. Lah niki wonten rakaat 3 rakaat maghrib. Makanya jenengan nek pun salat maghrib 3 pintu neraka ini tertutup. Apa itu? Hawiyah, sakor, lazo. Masuk lebih malam lagi namanya sa'ir. Napa? Sa'ir, neraka sa'ir. Rakaat berikutnya, rakaat kedua Isya namanya jahim. Gitu. Rakaat ketiganya namanya hutamah dan rakaat keempat namanya jahannam. 7 pintu neraka ditutup dengan 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat Isya. Tertutupnya 7 pintu neraka ini, maka datanglah namanya maghfirah rakaat pertama subuh. Jadi salat niku siji, Pak. Salat niku siji mangke niku nggih. Nah, terlaksananya rakaat pertama subuh gitu. Masuk rakaat kedua namanya rahmah. Rahmah itu adalah terbukanya 8 pintu surga. Surga niku
pintune 8. Surga itu jumlahnya 1, pintunya 8, kaplingnya 4. Nanti krungu to Pak jenengan ngeten iki. Ya niki kula critakaken nggih.